Halo gengs, gue Ca. Jadi hari ini kita bakal lihat sebuah monitor yang menurut gue sih bakal cocok untuk orang-orang yang kerjaannya hybrid gitu, antara main game dan juga kerjaan edit. Kayak gue pribadi sih, makanya gue tertarik banget sama topik ini. Dan kalau kalian juga orang-orang kayak gitu, mungkin ini bisa jadi monitor yang oke banget. Selama ini gue pakai monitor Xiaomi 34 inch yang gue pakai untuk kerjaan gue semuanya edit dan juga main game, dan semuanya oke-oke aja sih, gue nggak ada masalah ya. Tapi entah kenapa akhir-akhir ini kayak ada bagian blur-blur, terutama di bagian gelap-gelap yang shadow gitu. Itu kentara banget kalau misalkan gue lagi nonton, dan juga kalau edit kadang-kadang suka kelihatan sedikit sih, jadi ya agak aneh aja. Jadinya gue juga memang lagi di market untuk cari-cari monitor yang bisa dua gitu loh, untuk main game dan juga edit. Dan gue rasa sih ini bisa jadi versi yang budget. Ini nggak bakal gantiin Xiaomi gue karena gue udah terbiasa juga sama ultrawide yang besar gitu ya. Tapi nonetheless ini tetap pilihan yang lumayan menarik juga. Jadi ya coba kita cek aja. Untuk eksterior monitor ini sih biasa-biasa aja, nggak ada yang terlalu bisa dibanggain gitu sih. Tapi untuk gerakannya ya lumayan lengkap dan juga halus lah pas kita gerakin. Dan kerasa kokoh juga. Kakinya ini walaupun nggak terlalu makan tempat ya kalau kita taruh di meja. Tapi gue kurang suka aja sama desainnya. Gue ngerasa kayak agak sedikit aneh gitu ya bentuknya. Tapi setidaknya ini masih kuat kok untuk tahan semuanya. Terbuat dari besi juga. Dan ya kalau kita gerakin naik turun kayak gini juga kakinya itu nggak goyang-goyang dan mau jatuh gitu loh. Ini juga support VESA mount 100x100 kalau kita mau, dan juga ada extension di kakinya kayak bisa taruh buat headset gitu loh, karena ini memang monitor fokus untuk gaming. Ada logo Philips di depannya dan juga tulisan Momentum, dan gue juga suka navigasi menunya itu cuman pakai joystick kecil aja yang ada di belakang, jadi bikin depannya itu nggak terlalu berantakan. Untuk portsnya juga lumayan sederhana aja, ada AC adapter dan ada 2 HDMI, abis itu ada 1 display port, dan yang terakhir ada audio out. Nggak ada USB-C sayangnya, tapi menurut gue sih kalau misalkan kalian rencananya itu untuk colok ke PC aja, ya mestinya sih nggak apa-apa sih, karena biasanya kan kita bakal pakai display port gitu. Tapi kalau kalian rencananya itu untuk colok ke laptop dan misalkan laptop kalian nggak ada HDMI, dan ya memang agak sedikit PR. Oke, untuk panelnya sendiri ini besarnya di 24 inch, Full HD IPS panel. Jadi untuk viewing angle-nya, consuming media seperti nonton dan juga editing itu ya udah paling enak lah pakai panelnya si IPS. Akurasi warnanya juga udah oke banget dengan 99% sRGB, 80% Dolby RGB, dan 90% DCI-P3. Dan average delta E-nya itu di 0,4. Maksimum brightness-nya bisa sampai 315 nits sih dari yang gua tes. Kontrasnya itu di 1100:1 ratio, dan untuk warnanya itu di 16,7 million colors. Makanya ini tetap bisa jadi monitor yang editing, kita tetap bisa dapetin warna yang netral, nggak terlalu vibrant banget, dan gue bakal kasih settingannya setelah gue calibrate. Resolusi Full HD di size 24 inch juga menurut gue yang paling pas lah pokoknya. Pixel per inch-nya nggak bakal terlalu lebar banget, dimana kita bisa liatin pixelnya satu persatu di viewing distance yang normal ya. Full HD di 27 inch yang menurut gue agak sedikit kebesaran, dimana kita mulai bisa lah liatin pixelnya satu persatu itu, dan ya jadinya agak nggak terlalu tajam aja. Makanya di 24 inch ini paling pas. Untuk main game juga menurut gua masih sweet spot itu di 24 inch. Kalau untuk editing barulah menurut gua agak sedikit kekecilan sih. Makanya menurut gua sih di 27 inch itu lebih sweet spot untuk antara main game dan juga kerjaan edit. Tapi balik lagi 27 inch itu lebih enak kalau resolusinya 2K, sedangkan ini kan cuman Full HD aja. 165Hz juga nilai plus banget dari monitor ini. Kalau misalkan kalian udah pakai 120Hz atau 140Hz, pindah ke 165 sih gak bakal terlalu kerasa banget ya. Tapi kalau kalian misalkan udah pakai lama di 60Hz atau 75Hz, pindah ke 165 baru kerasa siang dan malam. Itu bakal enak banget, terutama kalau kalian main game FPS. Kalau kalian lebih seringnya main game AAA sih juga enak juga sih, jadi kerasa lebih halus semuanya kalau kalian punya PC yang memang bisa support sampai 165 ya. Untuk game yang nggak terlalu kerasa banget sih, kayak game-game MOBA, kayak Dota 2 gitu, menurut gue pribadi ya, karena gue juga dulu pindah dari 60Hz ke 144Hz untuk main Dota, dan gua nggak terlalu bisa kerasa bedanya gitu. Refresh rate yang tinggi emang paling kenanya itu ke game-game FPS kayak game Valorant gitu. Jadi kalau kalian suka main game kayak gitu, 165 itu bakal enak. Dan untuk monitor ini sih response times-nya udah di 1 millisecond ya, dan ada 3 mode, yaitu adalah off sampai ke fastest. Dan kalau gue lihat dari hasilnya sih, gue agak susah sih lihat yang mana yang lebih bagus ya. Hampir semuanya sama-sama aja, tapi kalau mungkin gue perhatiin baik-baik,
mungkin aja yang fastest ini lebih kelihatan bersih sih daripada yang lain. Setidaknya menurut gua ghostingnya itu nggak terlalu parah-parah banget dan juga nggak ada inverse ghosting di mana warnanya itu udah mulai shift ya, dan itu bakal bikin pengalaman main gamenya itu nggak enak, terutama di game FPS. Selama ini gua taruh di mode fastest atau yang paling cepet aja, dan ya gue sih nggak ada masalah main game kayak Apex atau Valorant. Monitor ini juga support variable refresh rate dalam mode freezing kalau kalian pakai sistem AMD. Untuk harganya ini di kisaran 2,9 juta gitu, dan kalau gue lihat kompetisi yang lain di toko online ya, dengan spek yang sama, kebanyakan itu harganya lebih mahal daripada yang ini. Ada satu monitor LG yang lebih murah, tapi itu cuma di 144 Hz. Jadi kayak gitulah monitornya, monitor yang menurut gue sih masih tergolong budget untuk apa yang kita dapetin ya. Balik lagi bakal cocok untuk orang hybrid yang kerjaannya itu tukar-tukaran antara main game dan juga editing. Dan untuk kalian-kalian yang mungkin nggak editing, punya panel IPS dengan akurasi warna yang termasuk bagus juga, nggak bakal rugi lah. Ditambah juga Full HD ini masih sweet spot untuk main game, kita nggak bakal terlalu butuh komputer yang kuat-kuat banget ya untuk bisa push di 165. Apalagi kalau kalian main game itu kayak Valorant sangat ringan, bakal mentok 165 dengan mudah. Jadi ya, itu aja kalau kalian lagi di market untuk nyari monitor yang bisa dua-duanya gitu. Boleh juga cek yang ini, gue bakal kasih linknya di bawah. Oke, itu aja dari gue. Kalau kalian suka sama ini, boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you nonton. Bye-bye.